Ya, saudara shalom semuanya. Saya percaya setiap kita sudah atau seringkali untuk berdoa untuk aku ini pengen masuk ke Kanaan. Dan kita udah seringkali saudara berdoa untuk masuk ke Kanaan Tuhan, bawa aku masuk ke tanah perjanjian dan tanah Kanaan. Siapa yang percaya kalau kita sudah ada di Kanaan? Coba angkat tangan. Siapa yang belum percaya kalau kita sudah ada di Kanaan? Ada? Semuanya sudah yakin ya ada di Kanaan ya. Nah, seringkali saudara, kita ini mempunyai semangat atau punya kerinduan yang sangat waktu kita ini meminta untuk aku pengen masuk ke Kanaan, aku pengen masuk ke tanah perjanjian. Saudara, tapi tujuannya akhir itu bukan hanya cuman masuk saudara. Tapi kita juga harus bisa menikmati atau menduduki yang namanya Kanaan. Kita seringkali meminta sesuatu, seringkali anak saya kalau misalnya minta sesuatu, "Papa, aku pengen mainan." Waduh, kalau lagi pengen mainan itu yang namanya minta nggak habis-habis saudara. Terus aja ngomong kapan ke mall, kapan aku pengen beli ini bagus banget loh, aku udah lihat di YouTube keren banget, bagus, papa tolong beliin. Saudara seringkali setelah kita akhirnya oke, kita akan ke mall, kamu coba cari mainan yang kamu mau. Dan akhirnya setelah dia dapatkan, ya ini yang aku mau, aku pengen ini papa, ya udah. Oke, akhirnya setelah dibelikan saudara, beli sampai di rumah, udah mainan dibuka, ini bagus, excited banget. Aku sudah menerima akan mainan ini. Coba. Saudara, biasanya setelah itu, gak lama saudara, itu seperti balon yang kempes. Paling dimainkan 2 hari atau 3 hari. Dimainin terus gitu. Setelah itu saya lihat, mainan kamu mana yang kemarin? Itu ada di mana? Gak tahu itu, disimpan sama mbak. Katanya gitu saudara. Udah gak dimainin lagi. Dia cuman terima dan bersemangat saat menerima itu saudara. Dan seringkali saudara, kita ini juga seperti itu saudara. Kita merindukan sesuatu apapun itu saudara. Apapun saudara, coba cek. Saudara pengen misalnya, saya pengen motor baru gitu misalnya. Wah, waktu milih motornya itu saudara, waduh semangat, aku pengen warna ini nih. Ini beda banget ini. Ini cc-nya lebih besar. Yang ini seperti ini, yang seperti ini. Akhirnya setelah dapat saudara, perasaan barunya itu cuma sebentar. Setelah itu ya udah dipakai aja. Diservis enggak? Boro-boro, lupa nyervis. Udah jalan kilometer berapa harus diservis? Enggak diservis. Ganti oli enggak? Kalau inget. Ganti oli rem enggak? Waduh, jarang-jarang itu yang ngeliatin oli rem diganti. Biasanya oli mesin udah bagus, oli mesin diganti. Nah, saudara, seringkali kita seperti itu. Ketika kita mendoakan akan sebuah keinginan, kita itu cuman berhenti sampai di kita menerima akan janji itu. Kita percaya, saya percaya Tuhan ini sudah memberikan Kanaan dalam hidup kita. Saya belum lihat. Saudara, seringkali kita ini rabun dekat saudara. Saya sering ngomong, saya ini udah mulai rabun dekat saudara. Kalau ngelihat tulisan yang dekat gak bisa, ngeblur semuanya. Seringkali kita ini gak bisa melihat yang dekat-dekat yang ada di yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Coba saudara, kita berdoa dulu waktu masih muda, saya pengen mendapatkan pasangan yang dari Tuhan. Saya pengen mendapatkan suami atau istri yang sesuai dengan kriteria yang Tuhan mau. Saudara, setelah akhirnya kita menikah, kita mendapatkan idaman atau pasangan yang dari Tuhan itu saudara. Pertanyaannya, setelah saudara berjalan sekian puluh tahun atau bahkan baru beberapa tahun, apakah saudara masih bisa menikmati akan pasangan yang Tuhan berikan?
Atau malah saudara udah mulai, kayaknya salah ini. Tuhan ini salah milih pasangan. Pasanganku kok susah banget. Pasanganku kok bikin aku ini capek hati, tiap hari capek hati aja. Kerjaannya nyuruh-nyuruh aja. Minta dilayani aja, minta dilayani terus. Saudara, apakah ada perasaan seperti itu? Atau kita bisa benar-benar menikmati, oh benar ini pasangan yang dari Tuhan. Dengan semua istilahnya hal yang menjengkelkan yang terjadi atau istilahnya apa ya, selisih paham yang terjadi dalam sebuah keluarga itu pasti ada. Tapi apakah kita ini bisa menikmati atau makin menjauh atau aduh rasanya ini salah ini. Rasanya ini bukan Kanaan ini. Rasanya ini Mesir, ini padang gurun. Saudara, seringkali kita gagal untuk menikmati yang namanya Kanaan. Karena apa? Karena kita tidak mengusahakan, saudara. Saya percaya pekerjaan kita, pelayanan kita, apapun yang Tuhan percayakan, itu adalah Kanaan dalam hidup kita. Saudara, Taman Eden itu harus diusahakan, saudara. Tuhan memberikan Taman Eden, tapi Tuhan juga menyuruh Adam Hawa untuk mengelolanya, saudara. Gak bisa kita cuma hanya terima, Taman Eden udah ada, udah cuma nikmatin aja. Saya percaya yang namanya pohon harus disiram, saudara. Saya ini suka, saudara, yang namanya pohon buah itu suka. Tapi sukanya apa? Menikmati buahnya aja, saudara. Ibu Nani punya pohon kesayangan. Kemarinnya diberikan oleh Pak Yus dan saya mengingini itu, saudara. Karena apa? Buah jambu. Jambunya enak banget. Aduh, yang namanya jambunya itu manis. Pohonnya kecil, buahnya lebat. Ibu Nani katanya sering ngomong sama saya. Aduh, aku tuh mama itu seneng. Sekarang kalau keluar kamar tak liatin pohonnya. Buahnya bagus-bagus. Dirawat, dikasih pupuk, disiram. Supaya apa? Supaya berbuah lebat dan kita bisa menikmati yang namanya buahnya. Coba saudara, kalau kita dikasih, Ibu Nani dikasih yang namanya pohon jambu itu. Tiba-tiba cuma ditaruh aja, udah ditaruh aja. Kamu mau berbuah atau enggak berbuah terserah. Kalau dari Tuhan berbuah pasti. Apalagi yang ngasih hamba Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan berarti enggak berbuah. Bisa enggak, saudara? Seringkali kita gitu, saudara. Udah dikasih semua yang terbaik. Kasih pohon yang terbaik. Gak pernah dirawat. Gak pernah ditengokin. Tiba-tiba kita cuma ngelihat, loh kok pohonnya gak berbuah sih? Wah jelek ini berarti. Bisa dong Ibu Nani telepon Pak Yus. Pak, kamu kalau ngasih pohon ke saya, kasih yang bagus dong. Masa ngasih hamba Tuhan ngasihnya yang jelek? Seringkali gitu gak sih saudara kita? Nyalainnya apa? Nyalainnya ini pasti gak bagus ini. Suamiku ini bukan yang terbaik. Pasti Tuhan salah ngasih ini. Istriku bukan yang terbaik, Tuhan salah ngasih ini. Pekerjaanku ini gak menghasilkan, pasti Tuhan yang salah ngasih ini. Seringkali gitu saudara. Padahal seringkali yang salah itu di apa? Di kitanya. Kita yang gak bisa merawat dan mengelola. Saudara, saya mau ajak kita untuk membaca dalam Yosua 18 ayat 3 sampai 4. Yosua 18 ayat 3 dan 4. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan. Yang telah atau yang akan, saudara? Di sini dikatakan yang telah, loh saudara. Yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Ajukanlah 3 orang dari tiap-tiap suku, maka aku akan menyuruh mereka supaya mereka bersiap untuk menjalani negeri itu, mencatat keadaannya, sekadar milik pusaka masing-masing, kemudian kembali kepadaku. Saudara, garis bawahi di sini, kita harus menduduki negeri
Di sini Yosua berkata, berapa lama lagi kamu bermalas-malas, hei orang Israel, sehingga kamu tidak menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu. Seringkali kita hanya puas Tuhan memberikan kepada kita, tapi kita tidak berjalan untuk menduduki negeri. Apa sih artinya menduduki negeri? Menduduki dalam bahasa terjemahan bahasa Inggrisnya saudara, dikatakan menduduki negeri itu adalah take possession. Possess itu memiliki, take possession itu apa? Menguasai. Kita harus menguasai apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Namanya menguasai itu gimana? Saat kita membeli sebuah motor, otomatis kita mulai belajar. Oh, fungsinya. Mobil aja saudara. Mobil ini sekarang punya teknologi yang sangat luar biasa saudara. Sekarang yang namanya mobil itu bisa membaca yang namanya markah jalan. Sehingga saat kita mulai ngantuk, kalau kita aktifkan saudara, nanti kalau kita lewat jalur garis yang putus-putus itu, tiba-tiba mobilnya akan getar, dan dia akan mengembalikan setir kita kepada jalur yang sebenarnya saudara. Canggih banget saudara. Nah saudara, kalau kita nggak mempelajari hal ini, kita nggak akan pernah tahu saudara. Oh ternyata mobil yang aku beli ini bisa ya diaktifkan teknologinya supaya mengurangi bahaya kecelakaan. Saat orang meleng atau ngantuk dan lain sebagainya. Saat pengemudi itu melewati yang namanya garis, getar saudara. Saya pernah menyetir mobil itu, langsung balik lagi. Mengurangi yang namanya kecelakaan saudara. Yang namanya teknologi kita harus pelajari. Oh ini mobil baru ada teknologi seperti ini. Kalau kita mendekat, misalnya jarak berapa meter dari mobil di depan kita, itu bisa ngerem sendiri. Atau kita bisa setel, ternyata dia bisa mengikuti. Misalnya mobil depan kita lagi jalan macet atau santai. Mobil depan kita jalan 30 km per jam. Kita bisa set, supaya mobil ini mengambil jarak, misalnya jarak 5 meter atau 4 meter. Dia ngikutin, kita nggak perlu nginjek gas saudara. Otomatis mobil itu berjalan. Saudara, kalau kita dipercayakan hal yang baru dalam hidup kita, dan kita tidak pernah belajar dan menggali apa saja yang ada atau bisa kita nikmati di barang atau mobil baru ini, kita nggak akan bisa menikmati semuanya saudara. Kita cuma taunya ya supaya nggak kehujanan, nggak capek, bisa lebih cepat sampai tujuan. Oh enggak saudara, mobil sekarang jauh lebih dari itu. Dia bisa melindungi kita, bisa mengurangi kecelakaan. Nah saudara, sama halnya dengan apapun yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita. Mau pasangan yang susah, mau anak yang bandel, mau pekerjaan yang susah, percayalah itu adalah kanaan dalam hidup kita. Pak Ridwan selalu berkata, istriku ini susah. Tapi saat dia belajar menggali dan mencari apa yang Tuhan mau, dia bisa yang namanya menguasai akan istrinya, bukan menguasai menekan saudara, menguasai dirinya. Kalau pengen marah jadi nggak marah, karena dia tahu yang diperbuat oleh istrinya itu untuk kebaikan dirinya. Nah, saudara, kita harus seperti itu saudara. Di sini dikatakan, ayo bangsa Israel aku mau utus dari tiap-tiap suku. Untuk apa? Menjelajahi negeri. Ini perlunya yang namanya survey and mapping. Saudara, kita sudah diajar oleh Ibu Abigail tentang yang namanya survey and mapping. Kita kalau sampai ke suatu tempat atau daerah, kita harus ngapain? Kita harus pelajari. Kalau kita mau pelayanan atau kita melakukan pekerjaan di suatu tempat, kita harus lihat, oh kota ini kota apa sih? Penguasanya apa sih di tempat ini? Itu perlu saudara. Kita yang namanya survey and mapping sebelum kita ini bisa menduduki saudara. Tapi nggak berhenti sampai saat itu aja saudara. Setelah kita memasuki akan sebuah kota, kita sudah tahu, oh secara roh ini seperti ini. Survey and mapping. Tapi kegagalan kita seringkali kita cuma berhenti sampai di roh saudara.
kita nggak mau membuat itu sampai ke daging, saudara. Artinya apa? Berkat itu kan kita nggak cuman aku terima secara roh, berkat, terima berkat, terima. Saudara bisa nggak beli dengan apa yang barusan saudara terima? Nggak bisa, saudara. Makanya harus firman itu menjadi daging. Berkat yang saudara terima saat hamba Tuhan menyampaikan di tempat ini dan terima berkat Tuhan, saudara terima dengan iman, betul saudara, itu harus dilakukan. Tapi ada hal yang harus kita lakukan, apa? Setelah kita menerima berkat itu, kita aplikasikan dalam pekerjaan kita, apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita survey and mapping lagi, belajar lagi. Saudara, saya ini di tempat kerja saya, bagian belakangnya itu ada balong, saudara. Dari dulu nggak dipakai apa-apa buat saya sih. Ada balong, saya mau nguruk juga mahal. Saya pikir, aduh, udahlah sayang, sayanya juga udah cukup tempatnya. Ada balong, ada kolam, saudara. Ada kolam dan akhirnya saya sama Sofi, aduh, kok pengennya sekarang kan Pak Daud Tony ngomong, ayo bertani, beternak, apapun itu, tanam pohon buah-buahan dan lain sebagainya. Akhirnya saya sama Sofi pengen, udahlah kita coba aja, kita tanemin bandeng, saudara. Saya miara bandeng, saudara, sekarang. Karena apa? Karena saya lihat di sekitar saya itu banyak yang tambak bandeng. Daerah saya ini dekat laut dan airnya ini air payau, saudara. Air payau. Jadi bisa miara bandeng, miara nila bisa. Dan waktu saya mau menanam akan bibit bandeng ini, saya lihat dulu, saya belajar dulu. Saudara, sekarang tuh gampang belajar tuh lihat YouTube, saudara. Lihat YouTube. Tadi kalau ayat ini kunci menikmati Kanaan, saudara. Saya ketik itu di YouTube. Cara pelihara bandeng, saudara. Keluar, saudara. Saudara pengen usaha apa? Keluar, saudara, di situ. Cara miara bandeng. Saya lihat, oh ternyata sebelum diisi ikan, itu kolam harus disiapkan terlebih dahulu. Dikasih pupuk, loh kok dikasih pupuk? Saya kira. Ternyata bagian tengahnya itu dibikin gundukan, lebih tinggi, saudara. Pinggirnya kita bikin seperti parit, seperti itu. Bagian tengahnya memang dibiarkan lebih tinggi. Loh, bukannya enak, dibikin rata semuanya, jadi nanamnya banyak. Enggak, saudara. Ternyata bagian tengahnya itu harus dikasih yang namanya pupuk. Supaya apa? Saat dikasih air, itu nanti ada tanaman-tanaman yang tumbuh dengan sendirinya. Dan ini buat benih ikan-ikan yang kecil itu nanti bisa makan, saudara. Semua makanan-makanan yang tumbuh-tumbuhan yang ada di kolam kita ini makan. Saya nggak pernah ngasih makan, saudara. Ini udah jalan berapa ya? 2 minggu sih. Nggak pernah dikasih makan. Karena apa? Itu sudah langsung dapat dari kolam sendiri. Karena kita sudah persiapkan sebelumnya. Nah ini kalau kita nggak belajar, kita nggak tahu, saudara. Yang namanya, oh ternyata harus seperti itu. Kalau kita kasih yang namanya makanan pelet, mahal, saudara. Saya cuma coba-coba ini, saudara. Jadi saya pengen kalau bisa yang gede sendirilah gitu. Ternyata ada caranya seperti itu. Ya. Dan saya mulai belajar. Oh yang harus dilakukan seperti ini, seperti ini. Kita lihat, kita cek. Dan ini yang harus kita lakukan, saudara. Kalau kita mau menikmati, jangan cuma sudah masuk di tanah Kanaan, sudah. Nanti tanamannya kan berbuah sendiri, nggak ada, saudara. Bangsa Israel harus mengusahakan. Dia sudah melihat waktu survei dan mapping ke-12 pengintai masuk, dia melihat, oh ada pohon yang bagus-bagus, anggur yang gede-gede. Saudara, setelah mereka membasmi istilahnya penduduk sana, dan mereka menduduki akan tempat itu, yang harus bekerja siapa, saudara? Iya, bangsa Israel sendiri. Mereka harus belajar caranya nanam pohon seperti apa. Mereka pengen makan seperti yang sudah dilihat itu, anggur yang gede-gede. Belajar nanam pohon seperti apa, memelihara seperti apa. Nah itu, saudara, pentingnya survei dan mapping. Tugas kita adalah kita mengamati, kita belajar. Tapi yang terpenting adalah kita harus minta yang namanya
ketujuh roh Allah itu masuk dalam hidup kita. Ketujuh roh Allah apa aja? Ada yang masih ingat? Saya kemarin baru dikasih Ibu Nani. Ketujuh roh Allah itu adalah apa? Ada ruah Yahweh, ada ruah Hokmah, ada ruah Bineah, ada ruah Etsah, ruah Geburah, ruah Yahweh Daat, ruah Yahweh Yiret. Artinya apa? Nah, saudara belajar lagi. Saudara udah pernah dapat. Dikunyah lagi. Seperti sapi, saudara. Habis makan, dikeluarin lagi, dikunyah lagi. Artinya apa? Saya hari ini mau bahas dua. Yaitu kita harus punya yang namanya ruah hokmah. Atau roh hikmat, saudara. Roh hikmat ini adalah kebijaksanaan dan akal budi untuk dapat menimbang, memutuskan, dan memimpin bangsa kepada kebenaran, saudara. Roh hikmat ini adalah kebijakan dan akal budi untuk dapat menimbang, memutuskan, dan memimpin, saudara. Kita perlu, saudara. Bisa next slide, ada nggak? Ruah hokmah. Banyak ayatnya, saudara. Roh hikmat, kebijaksanaan, akal budi untuk dapat menimbang, memutuskan, dan memimpin bangsa kepada kebenaran. Kita harus punya yang namanya hikmat ilahi. Tugas kita adalah apa? Kita belajar, belajar, belajar. Tapi jangan lupa, setelah kita belajar, kita harus kembalikan kepada Tuhan. Kita minta Tuhan, yang Engkau mau, yang ilahi. Aku sudah belajar, saya sudah mengumpulkan data Tuhan. Yang harus aku mulai ini apa? Saudara harus baca yang namanya hikmat, itu sangat penting, saudara. Dan Tuhanlah sumber segala hikmat. Ayatnya banyak, saudara. Saudara baca ya nanti ya. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jangan cari hikmat yang dari manusia. Kita boleh tanya-tanya orang, lihat YouTube. Boleh, saudara. Tapi terlebih dari semuanya itu, kita harus kembalikan. Tuhan, ini yang aku lihat seperti ini. Yang sudah saya pelajari seperti ini. Yang Tuhan mau untuk aku kerjakan ini seperti apa. Ini harus, saudara. Ya, dalam Kolose 2 ayat 3, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Di dalam Tuhan tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Yang namanya tersembunyi itu enggak langsung kita dapat, saudara. Yang namanya tersembunyi itu harus kita gali. Harus kita gali. Kalau kita enggak pernah tanya Tuhan, ya Tuhan enggak akan pernah bisa memberikan atau menjelaskan kepada kita. Kita harus menggali Tuhan, ini apa yang harus kita lakukan. Aku sudah melakukan survey and mapping. Aku minta hikmat Tuhan untuk aku menjadi pengelola yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Ya, saudara, itu harus, saudara. Hikmat itu penting. Dalam Pengkhotbah 7 ayat 19 dikatakan, Pengkhotbah 7 ayat 19 dikatakan, hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Ini kekuatan hikmat, saudara. Hikmat itu sangat diperlukan kalau kita mau menguasai atau menduduki sebuah kota atau sebuah pekerjaan. Kita perlu yang namanya hikmat. Doa, saudara, minta ruah hokmah masuk dalam hidupku. Belajar secara roh, belajar secara jasmani. Sampai apa? Yang roh itu dapat menjadi daging. Kita bisa menikmati. Kalau enggak, kita hanya cuma terima janji, saudara. Sayang, saudara. Banyak sekali orang Kristen yang kecewa dengan Tuhan. Aku kan sudah terima janji, aku sudah terima berkat Tuhan. Kok nyatanya aku masih begini-begini aja? Salah, saudara. Karena kita hanya terima di roh. Kita tidak mengusahakan yang ada di jasmani ini. Roh penting, hikmat itu penting, saudara. Pengkhotbah 10 ayat 10 berkata, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil, katakan, yang terpenting untuk berhasil adalah apa? Hikmat, saudara. Ini Salomo, saudara, yang berkata. Dia adalah orang yang sukses, dia sudah
menikmati yang namanya semua berkat Tuhan. Dia berkata, yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Kalau kita tidak mengasah dan kita tumpul, maka kita ini harus berusaha dengan keras. Kalau yang namanya seorang tukang batu saat harus memecah yang namanya batu. Kalau dia pakai palunya kecil, pakai alat-alat yang sederhana. Saudara, bisa nggak memecahkan batu? Bisa. Tapi harus dengan tenaga yang besar untuk dapat memecahkan batu. Sekarang sudah ada yang namanya alat bantu untuk memecah batu. Bahkan kita cuma tinggal naruh di tempat itu, langsung pemecah batunya ini berjalan. Saudara, itu perlu yang namanya hikmat. Menciptakan alat bantu supaya pekerjaan kita ini lebih efektif dan efisien. Ya, itu hikmat, saudara. Yang kedua adalah setelah kita mendapatkan hikmat, yang kedua adalah ruah bineah kita minta. Ini perlu, saudara. Yaitu apa? Roh kepandaian untuk cepat menangkap kairos dan mengerti isi hati Tuhan. Saudara, kita harus tahu yang namanya momen dan waktunya, saudara. Roh kepandaian untuk cepat menangkap kairos dan mengerti isi hati Tuhan. Karena seringkali berkat itu datangnya itu cepat, saudara. Set lewat. Kalau kita nggak punya hikmat untuk menangkap dan nggak punya ruah bineah ini, kita nggak bisa yang namanya menangkap kairos itu. Lewat, saudara, berkat itu, saudara. Lewat, saudara. Mama saya ini senang banget bekerja, saudara. Dia punya toko. Wah, paling semangat kalau yang namanya cari celah, cari barang itu, waduh, udah nomor 1 deh. Kemarin tiba-tiba saya ditelepon. Tolong cariin di sini, di Cirebon atau dimanapun. Kamu coba datang, cari, mama perlu yang namanya barang ini. Itu apa sih? Buat apa sih itu? Ini lagi dicari orang. Lagi dicari orang. Harganya langsung naik banyak banget. Aku mau cari harga yang masih murah. Cepat nyari, ini mama sudah dapat beberapa dus. Aku perlu lagi, coba cari sebanyak-banyaknya. Cari sebanyak-banyaknya. Saya cari, saya tanya-tanya, saudara, ke teman-teman toko elektronik. Telepon saya tanya, saya perlu barang ini. Waduh, saya kemarin habis jual segini, harga murah, saudara. Saya punya sih barangnya, tapi saya mau buat stok toko. Karena sekarang harga yang baru ternyata naiknya luar biasa, saudara. Dan itu sedang dicari oleh orang. Seperti masker, saudara. Dulu yang namanya masker, orang semuanya nyari, waduh, itu yang namanya kairos. Ada yang namanya kairos, berkat peluang itu ada. Tapi banyak yang nggak menangkap kairos itu banyak. Tapi kalau kita bisa menangkap dengan roh bineah ini, tangkap yang namanya kairos itu, kita bisa mendapatkan keuntungan. Kemarin saya disuruh cari-cari di sini, nggak ada yang punya, saudara. Kosong. Tiba-tiba sore-sore, mama saya telepon, aku sudah dapat. Udah dapat, kok bisa dapat ya? Di sini aja saya cari-cari, tanya-tanya ke tempat-tempat yang ini, nggak dapat, saudara. Pengen tahu, saudara, barangnya apa? Jangan, saudara, perlu roh bineah. Harus tanya Tuhan. Kalau bukan bagian kita, nggak usah dicari, saudara. Tapi kalau bagian kita, tanya Tuhan, roh bineah, roh kepandaian, nanti tiba-tiba, set, kita tiba-tiba Tuhan memberikan, kamu cari ini. Misalnya, kamu pergi ke tempat ini. Kamu lihat di tempat ini. Memang belajar itu kalau misalnya saya mau belajar bandeng, tambak bandeng banyak. Tapi tiba-tiba mungkin Tuhan bisa menyuruh, kamu coba pergi ke daerah sini. Saya lihat, oh ini ternyata tambak bandeng yang Tuhan pengen. Saudara pengen apa? Pengen belajar sesuatu, sedang berusaha sesuatu, belajar, saudara. Saya ini usaha furniture, saudara. Bikin seperti Koheri, bikin interior. Setelah saya dapat janji Tuhan, kamu harus kerjakan ini. Dulu saya di Cirebon gak tahu mau ngerjain apa, saudara. Kamu kerjakan interior.
Akhirnya saya sampai di sini, saya belum pernah mengerjakan yang namanya desain interior itu. Akhirnya saya belajar dan belajar. Saat kita terima janji Tuhan, apakah tiba-tiba klien datang banyak, terus saya suruh bikin? Enggak, saudara. Saya mulai door to door, ketok pintu, kamu mau bikin enggak, perlu enggak? Kamu apa sih? Menyediakan jasa apa? Desain interior dulu enggak ada, saudara, yang ada toko mebel. Dulu saya 2008 datang di tempat sini. Orang kalau mau beli furniture kemana? Toko mebel. Beli jadian, nggak ada. Kalau sekarang orang udah pada tahu. Oh, perlu didesain, semuanya perlu desain. Saya dulu datang ke perumahan, saya ketok, tanyain. Pak bikin dong, bikin apa? Ini. Beli jadi aja. Jangan Pak, jelek. Bikin aja, percaya. Saya gambar, bikin, belajar saudara. Dari hal-hal yang kecil. Setelah itu saya mulai belajar, sampai sekarang pun saya masih belajar. Karena yang namanya desain ini terus berkembang. Dari bahannya saya harus belajar. Dari alat bantunya saya harus belajar. Dari marketingnya saya harus belajar. Terus yang namanya belajar. Nanti Kairos ini datang pada waktunya. Tiba-tiba ada yang namanya hikmat yang dari Tuhan dan Kairos. Pas. Kita harus sambar itu. Kalau kita nggak minta dari sekarang saudara, kita kelewat. Kita harus minta roh hikmat, roh binia. Jangan nanti aja kalau ada, kelewat saudara. Kalau nanti aja kelewat, kita mintanya sekarang, persiapkan dari sekarang, seperti Bani Isakar ini saudara. Dalam 1 Tawarik 12 ayat 32 dikatakan, Bani Isakar orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. 200 orang kepala dengan segala saudara sesukunya yang di bawah perintah mereka. Mereka tahu yang namanya musim dan waktu. Saudara, segala musim dalam hidup kita. Banyak yang ngomong tahun depan, tahun kesukaran dan lain sebagainya. Percayalah saudara, tetap ada yang namanya celah berkat yang Tuhan sediakan untuk setiap kita. Tapi masalahnya, apakah kita bisa menangkap Kairos Tuhan atau enggak? Kalau kita enggak mempersiapkan dari sekarang untuk belajar survey and mapping secara roh dan secara daging. Kita enggak tahu saat kita menabur, kita enggak tahu dari mana yang bertumbuh duluan, enggak tahu. Tapi saat itu dibuai dengan keinginan Tuhan. Tiba-tiba, yes kamu sekarang kerjakan ini. Di masa kesukaran tetap ada berkat yang Tuhan sediakan. Ada Goshen, tapi perlu yang namanya Kairos. Mungkin pintunya cuman buka tutup, 1 jam habis itu nutup. Mungkin 1 bulan waktunya tiba-tiba nutup. Mungkin cuman seminggu tiba-tiba nutup. Tapi kalau kita bisa menangkap setiap Kairos demi Kairos Tuhan, sepanjang tahun saya percaya hidup kita akan dipenuhi oleh berkat Tuhan. Amin saudara. Perlu yang namanya roh binia, yaitu kita menangkap Kairos. Dan kita yang terakhir adalah kita harus punya yang namanya mengingini. Dosa Freddy. Masa kita mengingini, itu namanya rakus? Enggak saudara. Tuhan itu sama orang yang buta aja. Tuhan tanya, kamu pengen apa sih? Yang aku kerjakan itu apa? Kalau orang butanya ngomong, ya terserah Tuhan dapatnya apa? Gak bisa saudara. Tuhan pengen, kamu pengen apa? Apa yang kamu ingini? Aku pengen jadi sembuh. Saat Tuhan berkenan dengar itu. Jadi Kairos Tuhan, kesembuhan terjadi. Tapi kalau saat itu, orang yang buta ini gak berkata apa-apa. Aku gak tahu. Aku pengennya, misalnya, saya pengennya, cuman duduk di sini, istilahnya yang di Serambi itu ya saudara ya, yang harus turun ke kolam. Saya nggak ada orang yang nurunin ke kolam, malah mengeluh. Saat ditanya, kamu pengen apa? Malah mengeluh, menyalahkan keadaan, menyalahkan pekerjaannya salah, menyalahkan pasangan hidupnya salah. Kita nggak akan bisa menikmati. Tapi saat kita mempunyai yang namanya mengingini, belajar, survey, mapping, semuanya, bawa ke hadapan Tuhan, ngomong sama Tuhan. Filipi 4 ayat 6 dikatakan,
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tuhan pengen kita menyatakan segala keinginanmu kepada Tuhan dalam apa? Doa dan permohonan ucapan syukur, saudara. Kalau kita nggak mengingini, kita nggak dapat. Kaleb mengingini punggung gunung, dikasih, saudara. Dia sudah survei, sudah mapping, dia juga mengingini. Saudara, saat kita punya 3 hal ini, survei and mapping kita punya roh hikmat, roh binea, dan kita punya keinginan. Keinginan kita, tadi kita sudah nyanyi, sejalan dengan Raja. Buat aku seirama dengan engkau, dengan hatimu. Jangan keinginan daging atau keinginan pribadi sendiri. Tapi kita mengingini keinginan Tuhan. Saya percaya kita akan bisa menikmati yang namanya tanah Kanaan yang Tuhan sediakan. Dan sudah Tuhan berikan kepada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, menikmati itu relatif, saya bilang ya. Kenapa saya katakan kalau menikmati itu relatif? Sebab sesuatu makanan atau suatu pekerjaan ya yang ada di hadapan kita, menurut dia aku bisa menikmati loh gitu. Tapi yang satu ngomong, aku kok gak bisa nikmati ya. Jadi kita tahu bahwa menikmati itu sangat relatif, tergantung dari moodnya kita ya. Sekarang di depan kita ada makanan yang sangat enak, tapi itu bukan merupakan kesukaan. Kita nggak bisa nikmati. Di depan ada makanan yang sudah disediakan yang luar biasa, tapi badan kita sakit. Mungkin pada saat itu kena COVID, tidak ada rasanya. Makanan apapun nggak ada rasanya. Mana sih kamu bilang ini enak, aku nggak bisa nikmati. Karena bukan makanannya yang tidak benar, tapi pribadi kita yang tidak benar. Ya. Nah, bagaimana kunci menikmati? Salah satu hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara, sikap hati harus benar di hadapan Tuhan. Kalau kau punya sikap hati mengucap syukur, ya, sikap hati mengucap syukur di dalam segala sesuatu, dimanapun juga kita akan bisa nikmati. Apapun yang disajikan kepada kita, kita pasti bisa menikmati. Bangsa Israel pada saat dia sampai di negeri Kanaan, mereka itu punya sesuatu gambaran bahwa semua itu udah disediain gitu loh, kita tinggal ngambil. Ternyata pada saat itu, loh kok masih banyak musuh-musuhnya. Ada bangsa Feris, bangsa Filistin, bangsa macam-macam, bangsa orang Kanaan, masih banyak. Mesti perang. Mana bisa menikmati, perang lagi, perang lagi. Karena tidak bisa mempunyai sikap hati mengerti. Ya. Kalau mengerti ini tanah luar biasa, perlu diusahakan dengan apa yang disampaikan sama Presiden, dengan hikmat, dengan pengertian, ya, dengan cara, pasti bisa menikmati. Mengenai 7 roh Allah nanti akan diterangkan panjang lebar tanggal 13 ya, supaya pada saat kita menghadapi tahun depan, saudara ini nanti akan bisa benar-benar mengerti step apa yang harus kalian lakukan di dalam menghadapi tahun 2023. Karena sudah dikasih kunci. Kuncinya adalah 7 roh Allah. Ya, ada janji-janji. Sehingga itu tidak sekedar kita dengar dengan teori, tapi kita mulai praktek dalam kehidupan kita dalam tahun 2023. Dan saya yakin kalau saudara bisa nangkap, mempunyai sikap hati, menerima dan menjalani,
sepanjang tahun 2023 pasti ada jaminan. Tapi kalau saudara hanya seperti sebagian dari bangsa Israel merasakan kok begini sih, mesti perang, mesti begini, mesti begini, saudara hanya dapat menikmati sedikit. Semua tergantung dari sikap hati saudara dalam menanggapi bagaimana menikmati sesuatu yang Tuhan sediakan. Ya. Saudara, menikmati itu sebenarnya sangat luar biasa. Sebetulnya ya, saya tuh kalau ngelihat Sophie makan dengan Freddy makan itu sangat berbeda. Kalau saya lihat mereka berdua makan, saya tuh bisa melihat Sophie itu kalau makan banget nikmati gitu loh. Yang inilah yang ini. Saya tak lihat apa memang sifatnya anak ini suka makan ya. Tapi apapun tuh dia bisa nikmati. Tapi kalau saya lihat cara Freddy makan sangat berbeda. Sophie kalau makan apa yang dia mau set masukkan di piring jadi satu. Kalau Freddy enggak, satu ngambil satu lagi di pinggirnya, ngambil satu lagi di pinggirnya, satu di pinggirnya. Saya terlalu memperhatikan ini anak-anak saya. Tetap Freddy menikmati ya. Cuman caranya itu ya. Kalau Freddy makan itu ya biasa saja. Tapi kalau orang melihat Sophie makan, kita bisa kepengen makan. Karena apa? Dia begitu menikmati dan merasakan ini enak gitu loh. Aku ngomong ini enak gitu. Sampai kita itu bisa terbawa dengan apa yang dia inginkan gitu. Yang saat itu dia nikmati. Jadi itu tergantung dari sikap ya. Jadi saya mendorong saudara, apa yang Tuhan sedang sediakan buat saudara dan saya, sikap hati harus siap buat menikmati ya. Kalau kita siap buat menikmati, pasti yang dinikmati itu kita bisa menikmati dengan sukacita. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat akhir daripada minggu ini ya Tuhan. Engkau begitu luar biasa atas hidup kami. Engkau menyediakan yang terbaik buat kami. Berikan kepada kami karunia untuk menikmati Tuhan. Supaya di dalam menikmati apapun kami boleh merasakan bukan sekedar kami makan menjadi kenyang, tapi kami benar-benar kenyang karena menikmati. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih selama 1 jam kami boleh menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau luar biasa atas hidup kami. Pagi ini kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau terus melakukan perkara-perkara yang ajaib buat bangsa dan negara kami. Proteksi yang daripadamu. Kami berdoa Tuhan, berikan roh ruah bineah ini Tuhan untuk seluruh bangsa dan negara kami, sehingga mereka tidak terkecoh dengan untuk memilih seorang presiden yang baru, melainkan mendapatkan roh hikmat sehingga dapat menikmati bangsa ini dengan benar, menikmati tanah Indonesia dengan benar, dengan memilih pemimpin yang benar Tuhan. Kami berdoa saat ini, semua persiapan-persiapan buat pemilu biarlah ada di dalam kendali yang daripadamu. Saat ini kami datang Tuhan, Engkau sendiri yang akan terus beracara buat bangsa dan negara kami.
Jangan sampai bangsa kami menjadi bangsa yang runtuh Tuhan. Jangan sampai apa yang saat ini sudah diterapkan oleh pemimpin kami ini diporak-porandakan dengan pemimpin yang baru. Melainkan Kau sendiri akan memberikan seorang pemimpin yang dapat meneruskan cita-cita bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa untuk keadaan cuaca saat ini yang tidak menentu Tuhan. Kami berdoa saat ini Engkau yang akan memberi kekuatan, kesehatan yang sempurna. Kami minta daya tahan tubuh yang baru yang daripadamu. Sekalipun saat ini batuk pilek mulai banyak Tuhan, tetapi itu tidak akan dapat membuat kami tergeletak. Tapi kami akan dapat menguasai semuanya ini, dan kami boleh mengalami kemenangan daripadamu. Karena ada daya tahan tubuh yang baru, daya tahan tubuh ilahi yang memenuhi hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Sungguh Engkau Bapa yang sangat baik atas hidup kami. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur punya Bapa seperti Engkau. Terima kasih, dan terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini turun atas hidup kami, atas mata kami, atas telinga kami, atas bibir, mulut kami, dan hati kami ya Tuhan. Semua yang tidak baik, kutuk-kutuk yang dari nenek moyang dipatahkan dan diputuskan. Tangan kami ini kami olesi minyak, kaki kami olesi minyak. Karena hari ini mau tidak mau, kami akan menyelesaikan semua pekerjaan kami sampai sore nanti. Bersama dengan Engkau kami akan menjalankan semua, dan bersama dengan Engkau kami akan mengalami kemenangan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Selamat pagi.